kita coba mulai dulu ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang komunikasi, sebuah aktivitas yang sehari-hari selalu ada di depan mata, begitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi kita semua, gitu. Nah, karena ini bukan hal yang baru, maka kita mungkin akan bisa dengan mudah menjelaskan apa itu komunikasi, meskipun di dalam tataran teoritis ya kita juga tidak bisa menjelaskan itu secara common sense gitu ya. Secara common sense dalam pengertian ya tanpa landasan konseptual yang jelas gitu, karena kita sebagai individual yang memiliki background akademis, maka kita harus bisa menjelaskan didasarkan pada konsep gitu. Nah, komunikasi sebagai sebuah upaya atau sebuah pendekatan untuk merajut hubungan sosial. Oke, kita lihat dulu. Nah, sebetulnya hanya 3 saja yang ingin disampaikan di dalam pokok bahasan komunikasi ini. Intinya adalah kita mau melihat fungsi komunikasi itu apa di dalam sebuah masyarakat gitu ya, di dalam sebuah komunitas kan gitu ya yang kita mau lihat. Terutama di dalam komunitas 4.0 ini gitu. Seperti apa komunikasi itu mengalami perubahan dari setiap periode perkembangan teknologi dunia begitu ya. Komunikasi, cara-cara komunikasi atau media-media ini juga makin ke sini mengalami penyesuaian-penyesuaian gitu. Jadi kalau zaman saya kuliah bicara komunikasi itu seputar bicara komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan di antara 2 orang begitu ya, atau orang dengan kelompok ya, atau orang dengan massa gitu. That's it gitu ya. Tapi ketika sekarang situasinya sudah semakin mengglobal, maka ada tambahan teknologi komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, TIK ya. TIK. Kalau teknologi komunikasi untuk perubahan sosial itu saya masih belajar gitu, bicara bagaimana komunitas-komunitas tertentu itu berbeda-beda sistem atau daya tangkapnya terhadap informasi yang baru yang masuk ke dalam komunitas itu begitu ya. Tapi kemudian di sini kita bicara divide teknologi gitu ya, lalu juga ada Internet of Things gitu ya, bahwa penggunaan pendekatan-pendekatan itu untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari itu bisa dilakukan dengan itu gitu ya, dengan internet dan sebagainya. Nah, kita lihat satu-satu yuk. Tentu ini hal yang biasa ya, bahwa ada teman-teman yang tidak melakukan komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan kelompok ya, di dalam kelompok, atau komunikasi dengan media ya, melalui media, atau bahkan komunikasi intrapersonal gitu. Ada teman-teman yang nggak pernah melakukan itu dalam sehari gitu. Saya rasa nggak mungkin ya. Pasti di dalam sehari, jangankan sehari ya, 1 jam saja kalau memang kita sedang melek gitu ya matanya, proses atau aktivitas komunikasi itu akan selalu ada. Komunikasi tidak terjadi ketika kita tidur barangkali ya. Tidur itu nggak bisa intrapersonal juga enggak di situ gitu, karena kita memang kesadaran kita hilang dan kita tidak melakukan aktivitas komunikasi gitu. Jadi kalau 24 jam lalu kemudian kita tidur misalnya 6 jam, ya berarti 1/4-nya paling tidak gitu ya. 3/4-nya aktivitas kita berhubungan dengan komunikasi gitu ya, baik inter di dalam kelompok maupun media. Apa bedanya itu Anda bisa lihat di naskah ya. Kalau intra itu seperti misalnya sedang berkontemplasi begitu ya, sedang kalau bahasa itunya muhasabah ya, sedang mengevaluasi diri sendiri misalnya, itu adalah komunikasi yang disebut intrapersonal. Atau kita sedang mau, aduh ini hujan nggak ya nanti sore, aku bawa payung nggak ya, itu adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi yang ada di dalam individu si komunikan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya saya nanya ke Elisa,
Bisa, Lis mau payung nggak sore ini ya? Kita mau jalan-jalan ke BTM gitu ya. Tapi kok kayaknya mendung nih gitu. Itu adalah interpersonal karena antar individu dengan individu yang lain. Tetapi kalau kita bicara di dalam kelompok, misalnya kita berbicara di dalam kelompok atau kita bicara kepada kelompok, itu komunikasi kelompok. Lalu juga sekarang ada lagi komunikasi massa. Komunikasi massa itu sudah pasti melalui media massa ya, sudah pasti melalui penghubung, bisa koran, bisa televisi, bisa radio, itu disebutnya adalah komunikasi massa. Ya, jadi kalau kita dengerin YouTube gitu ya, lihat YouTube itu sudah pasti komunikasi massa gitu. Tapi kalau kita bertemu orang meskipun itu jumlahnya banyak gitu ya, lalu kita orasi misalnya di GBK gitu ya sebesar itu, lalu kita orasi jumlahnya ratusan ribu, itu masih disebut dengan komunikasi kelompok meskipun yang ada di hadapan kita itu massa gitu, massanya masih kelihatan oleh kita gitu ya. Tapi kalau sudah melalui media massa, maka kita menyebutnya itu komunikasi massa. Ya, lalu juga ada proses-proses sosial yang diwujudkan di dalam komunikasi, dan komunikasi ini bisa kita lihat wujudnya gitu ya, kita bisa gunakan untuk membangun hubungan baik, ini disebutnya hubungan antar pribadi. Jadi antar pribadi itu ya antar satu orang dengan orang lain gitu ya, di dalam kelompok, dalam organisasi, masyarakat, dan juga global gitu kira-kira ya. Jadi ini adalah pengantar bagaimana komunikasi dan interaksi sosial itu saling berhubungan, karena inti dari interaksi sosial itu adalah komunikasi gitu. Nah, ini yang tadi saya kemukakan di awal bahwa komunikasi itu kita akan lihat dalam isu yang berbeda gitu ya. Ada komunikasi di dalam sistem sosial ya. Lalu isu kedua kita akan melihat bagaimana fungsi komunikasi di dalam perubahan sosial. Lalu yang ketiga adalah teknologi komunikasi. Ini teknologi komunikasi ini kita melihatnya sebagai sebuah magic wand atau threat gitu ya, ancaman, sihir atau ancaman kayak gitu loh, tongkat sihir itu ya. Karena teknologi komunikasi ini begitu apa ya, mempengaruhi orang gitu ya, mempengaruhi kelompok, mempengaruhi bahkan juga mempengaruhi kehidupan global gitu ya. Kemarin saya sebutkan bahwa siapa yang menguasai komunikasi, siapa yang menguasai teknologi informasi, dia adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya, dia bisa memiliki kekuasaan. Berita di media satu dengan berita di media yang lain itu dia ideologinya berbeda, maka dia akan lahir dengan istilah komunikasi yang berbeda. Ya, yang seperti kemarin saya contohkan apa, kelompok teroris dengan KKB misalnya, itu adalah pilihan terminologi yang di belakangnya ada ideologi yang dibangun begitu. Atau misalnya banjir ya, banjir semata kaki begitu ya, dengan banjir setinggi sekian senti gitu. Karena ini orang semata kaki, mata kaki siapa? Mata kaki bayi, mata kaki orang, mata kaki itu beda. Mungkin komunikan yang biasa mendengar masa yang mendengarkan media itu barangkali adalah masa yang sangat rasional gitu ya, sehingga orang menyebutnya ya banjir 20 cm, orang udah jelas 20 cm di mana-mana pasti segitu begitu. Tapi kalau misalnya ada yang memilih banjir semata kaki, itu saya nggak pernah mengerti mata kaki siapa sih gitu. Lebih baik jelaskan aja gitu. Atau juga misalnya pilihan-pilihan banyak ya, lumpur lapindo misalnya, itu beda penyebutannya di media. Coba Anda perhatikan waktu mungkin Anda waktu itu masih apa, SD, SMP, SMA mungkin, pada saat bencana lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo di media tertentu itu digunakan istilahnya lumpur lapindo, tapi di tempat lain itu bencana lumpur panas. Itu adalah juga ideologi. Jadi teknologi komunikasi ini, maka saya bilang orang yang menguasai komunikasi itu akan berkuasa atas sesuatu gitu. Kira-kira begitu ya. Coba kita lihat isu di dalam sebelum masuk ke sebentar. Sebelum masuk ke situ ya. Jadi ini adalah
komunikasi di dalam sistem sosial. Kenapa kita perlu melihat isu ini secara khusus begitu ya, dibandingkan komunikasi yang lain begitu. Komunikasi di dalam sistem sosial, kalau kita bicara sistem sosial, maka di dalamnya pasti akan ada proses sosial, kan gitu ya. Sistem sosial itu kita bisa membuatnya atau kita bisa bayangkan sebagai sebuah bangunan sosial gitu ya, yang di dalamnya terdiri dari berbagai fungsi dan kedudukan dan posisi begitu. Dan di antara fungsi dan kedudukan itu harus terkonek satu sama lain. Ya harus terkoneksi satu sama lain. Nah, koneksi itu yang disebut dengan proses sosial. Gitu. Nah, proses sosial baru akan berjalan lancar kalau ada sesuatu yang dipertukarkan. Kan gitu ya. Nah, yang dipertukarkannya adalah message, ya, pesan. Yang dipertukarkannya adalah pesan. Pesan itulah yang kemudian membawa hubungan antar posisi, kedudukan, dan status dari orang-orang yang ada di dalam proses sosial itu. Bahkan ketika dua orang perang, ya, lalu kemudian yang satu mengibarkan bendera misalnya putih gitu ya, itu adalah sebuah proses sosial, bahwa bendera itu memiliki simbol, ya, memiliki makna bahwa oh ini gencatan senjata, berarti kita tidak boleh menyerang, kan gitu. Lalu juga di dalam perang juga kalau kita atau pihak seberang sana atau pihak kita melihat ada red cross itu, ya, palang merah itu, maka kita dari pihak manapun tidak boleh attack, ya, tidak boleh menyerang si orang yang menggunakan red cross itu, palang merah. Maka ketika pernah saya lupa ya, itu perempuan di Pakistan ya rasanya sih, dia sedang menolong orang yang luka, lalu kemudian dia dibom ya oleh pihak musuh. Wah, itu menimbulkan kecaman yang luar biasa, kecaman internasional yang biasa, karena itu aturan internasional bagi pihak yang berseteru, tapi lalu kemudian melihat lambang Red Cross, maka dia bebas, meskipun yang dan Red Cross itu juga dia kalau ada yang terluka itu mau dari pihak manapun itu harus ditolong gitu, nggak boleh ini kan Red Cross saya nggak mau nolong musuh, enggak gitu. Red Cross itu pasukan termasuk dalam kategori pasukan yang dilindungi begitu. Nah, itu adalah pertukaran simbol yang kita itu juga paham gitu sehari-hari. Coba kalau kita jalan-jalan ke Eropa lah gitu. Mereka makan nggak pernah bisa makan pakai tangan ya. Mereka makan pakai garpu biasanya. Garpu itu untuk makan. Jadi makan salad gitu ya, makan noodles gitu, itu pakai fork ya. Tapi lalu spoon itu untuk apa? Spoon itu untuk sesuatu yang berkuah. Sup itu spoon ya. Dan itu beda dengan kita gitu. Kita kalau makan ya kadang-kadang kalau saya gitu ya, anak saya tuh lihat mbahnya makan kalau misalnya pakai piring, lalu tapi ada sayurnya di situ gitu ya, misalnya ada sup tapi makanya pakai piring, campurkan biasanya nasi, tempe goreng, sopnya gitu ya, masuk ke situ semua diaduk. Lalu terakhir kan suka masih ada kuahnya tuh ya. Nah anak saya karena lihat mbahnya pakai piringnya itu diangkat itu di istilah bahasa Sunda tuh diseruput ya, diuyup kalau bahasa Sunda tuh diseruput. Lalu dia pakai mempraktekkan itu ke mbah satunya, dan mbah satunya terus bilang, nggak sopan itu makan dari piring langsung. Dan anak saya karena masih kecil ya waktu itu, dia bilang Mbak Jakarta gitu kok gitu. Nah itu adalah pertukaran simbol ya, di keluarga saya itu boleh misalnya, tapi di keluarga pihak suami itu aneh misalnya, atau kebalikannya. Jadi itu adalah simbol. Nah lalu kalau Anda juga perhatikan arisan misalnya, kalau di keluarga-keluarga dengan dengan generasi yang sudah bergenerasi-generasi, itu biasanya urutan makan itu beda. Nah, itu komunikasi, itu pertukaran simbol. Kenapa misalnya anak saya kok duluan dibandingkan ada bapak-bapak yang sudah bawa anak juga. Oh, ternyata anak saya meskipun masih kecil, posisinya adalah Pak D gitu, Bu D gitu ya. Jadi dia makan harus sebelum
ponakannya meskipun sudah lebih dewasa ya dia akan belakangan makannya. Nah, itu simbol. Kenapa ini perlu dipahami ya? Karena jangan lupa bahwa kita terutama di Indonesia ya sangat ini ya, sangat beragam ya. Identitasnya itu juga beragam, etnisnya beragam, budayanya beragam, dan juga pasti simbol-simbol yang dipertukarkan itu juga beragam. Gitu. Jangan sampai kita terjebak di dalam menyamakan satu simbol tanpa kemudian kita melihat ini kira-kira simbol ini benar nggak ya? Coba perhatikan, bukan benar, maksudnya diterima dengan pesan yang sama nggak gitu? Bukan benar dan salah ya, bukan benar dan salah. Diterima dengan makna yang sama nggak gitu? Tanda meninggal aja, bendera, ya di Bogor ini sebagian besar warna kuning, ya. Tapi saat saya ngajar sosiologi di kelas lain, mereka bilang di daerah saya warnanya apa putih mungkin, ada yang hijau barangkali dan sebagainya ya. Jadi itu adalah simbol. Jangan sampai atau janur gitu. Kalau janur mungkin di mana-mana menikah mungkin ya, tapi barangkali ada janur yang untuk hal yang lain misalnya kita nggak tahu. Nah itu simbol sebagai produk budaya itu diproduksi dan ditafsirkan dalam kerangka kebudayaan. Artinya simbol itu bisa berbeda antar satu budaya dengan budaya yang lain gitu, dan itu sudah pasti ya. Apa ya yang misalnya Blangkon aja beda ya, antara Jawa dengan Blangkon Sunda itu beda ya. Totopong ya, kalau istilah Sunda tuh Blangkon namanya totopong, macam-macam bentuknya, tapi rata-rata jendulannya di depan gitu. Tapi kalau Blangkon Jawa jendulannya di belakang gitu. Itu aja beda. Saya mungkin kalau ada yang kalian mau mendalami antropologi begitu ya, nanti misalnya S2-nya atau mau apa disebutnya course gitu ya, ambil course singkat gitu tentang antropologi. Barangkali itu juga ada yang sudah bahas kenapa bendulan yang satu di depan, yang satu di belakang. Jadi akan beda-beda. Apalagi misalnya yang Anda temui ya. Jadi budaya-budaya itu akan membentuk simbol yang kemudian simbol itu menjadi bagian di dalam proses penyampaian pesan. Gitu. Nah, lalu perbedaan budaya itu juga bisa menimbulkan konflik kalau budaya yang satu tidak mencoba untuk menyelami budaya yang lain. Nah, maka di dalam komunikasi sebagai sistem sosial, kita melihat satu ini kalau di KPM ya, kalau di Departemen SKPM, komunikasi antar budaya, MKAB, manajemen komunikasi antar budaya kalau nggak salah, itu menjadi satu mata kuliah sendiri. Bahkan perbab-perbab yang Anda pelajari ya, bab 1, bab 2, bab 3, itu menjadi satu mata kuliah tersendiri kalau di SKPM gitu. Kita di sini hanya melihat dasarnya aja ya, meskipun nggak boleh disebut dasar-dasar sosiologi, itu sekarang udah nggak boleh. Mata kuliah dengan nama dasar itu udah dihapus di IPB ya, nggak boleh ada dasar fisika itu nggak boleh. Tapi betul-betul apa aplikasi ilmu-ilmu itu untuk seluruh mahasiswa IPB. Kan kita masih ada PPKU ya, kalau di universitas lain nggak ada PPKU ya. Kita belajar lagi fisika, kita belajar lagi kimia, matematik, buat apa gitu ya. Tapi maksudnya buat apa untuk orang yang nggak ngambil itu gitu. Tapi di IPB kita masih. Nah, tadi kembali bahwa simbol budaya itu memiliki makna yang berbeda-beda ya di dalam setiap sistem sosialnya. Nah, oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana budaya itu saling menempatkan komunikasi gitu ya, saling menggunakan komunikasi, karena rupanya perbedaan tafsir atas simbol itu juga karena perbedaan budaya begitu ya. Maka kemudian kita akan melihat, coba kalau Anda buka naskahnya itu ada individualisme versus kolektivisme. Ada sebuah kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan individunya, ada yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya. Bayangkan kalau misalnya kita hidup di dalam sebuah komunitas yang menjunjung tinggi kolektivitas gitu ya, biasanya itu di dalam pedesaan gitu. Kita ada yang meninggal tuh kita rame-rame datang, kita rame-rame meronce bunga gitu ya, kita rame-rame menyolatkan, kalau memandikan enggak ya itu keluarga.
kita rame-rame ke kuburan mengantarkan dan sebagainya, tetapi di dalam komunitas yang lebih individualistik gitu ya, maka prosesi itu diserahkan kepada apa itu namanya, rumah rumah duka ya. Ya, ada rumah duka di kota itu, ada jasa untuk mengurusi jenazah. Jadi keluarga itu nggak pusing, serahkan ke jenazah dari mulai mandiin dan sebagainya lalu kemudian dibawa. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita misalnya masuk ke daerah dengan kolektivitas yang tinggi, lalu kemudian ribet amat sih itu orang kampung gitu ya. Ini komunitas ribet amat sih, masa ngurusin jenazah satu aja sekampung harus turun tangan. Bisa jadi kemudian bayangkan gitu ya, Anda diomongin gitu sama orang baru yang datang gitu kan, kesel gitu ya. Ini kan sudah budaya kami gitu. Sebaliknya misalnya orang yang biasa ngurus rame-rame lalu ini kok aneh sih, ada keluarga yang meninggal kok nggak rame gitu. Kemana tuh si jenazah? Apa berangkat sendiri ke kuburan misalnya gitu. Ya kan gitu. Lalu kita nyinyir gitu ya. Nah, nyinyir itu yang kemudian menimbulkan konflik gitu. Jadi kalau kita lihat komunikasi antar budaya, kita perlu melihat bagaimana apa ya karakter dari si komunitas itu gitu. Apakah dia komunitas yang lebih individualistik ataukah komunitas yang lebih kolektivistik gitu. Dan kita kemudian akan mencoba memahami itu. Lalu penghindaran ketidakpastian, ini sebetulnya bukan penghindaran ketidakpastian ya, toleransi terhadap ketidakpastian gitu ya, toleransi. Jadi toleransi atas ketidakpastian itu misalnya ada sebuah komunitas yang sangat kuat gitu ya menghadapi hal-hal yang baru, begitu jadi dia sangat adaptif gitu ya. Ada komunitas yang tidak adaptif gitu. Lalu apakah kita boleh, ya ampun ada urusan kayak gini aja kok langsung baper sih gitu? Nggak bisa gitu. Atau itu orang ada sesuatu yang besar kok tidak apa namanya, tidak memperlihatkan kesedihannya gitu, ya nggak juga gitu. Itu masing-masing aja. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana karakter masing-masing komunitas di dalam menyikapi sesuatu, maka kita tidak mudah. Intinya sih sebetulnya tidak mudah menjudge sesuatu sebetulnya. Kalau kita paham ada budaya yang berbeda dan ada tafsir yang berbeda atas simbol yang ada di komunitas itu, gitu sih intinya ya. Lalu jarak kekuasaan juga, kalau kita ada orang yang lebih mudah berinteraksi dengan dengan lapisan sosial yang ada di atasnya gitu ya. Ada orang atau ada komunitas yang tidak mudah berinteraksi dengan yang di atasnya gitu ya. Kalau di Jogja misalnya, apa boleh kita, Sultan apa kabar? Enggak dong gitu. Tapi kalau di kampus ketemu Pak Rektor, Bapak gitu biasa, ya enggak gitu. Kalau lihat Bapak gitu, Bapak Rektor tuh senang aja gitu, kayak ke anaknya gitu, Bapak gitu, enggak juga yang mohon maaf Pak Rektor, saya menumpang lewat, enggak juga gitu, atau ngendep-ngendep gitu pakai dengkul kan enggak juga gitu. Nah itu juga beda. Jangan sampai kita yang biasa di kampus lalu datang ke Jogja terus melihatnya ada bukan Tile ya, apa tuh satu lagi cerita yang mainnya Bu Tejo juga, yang tentang isinya tentang bagaimana kalau orang biasa mau menghadap ke keraton Ngadiningrat ya kalau nggak salah. Ada nggak pernah lihat nggak short movie cerita, saya lupa judulnya, aduh. Itu cerita bagaimana jarak kekuasaan itu menghasilkan sebuah gaya komunikasi yang berbeda. Misalnya kalau mau bukan ketemu Sultan waktu itu ya di film itu, hanya ketemu dengan salah satu apanya lah gitu ya, dia harus pakai jarit ya, kain dengan motif khusus, dia nggak boleh motif yang berbeda, lalu harus pakai apa tuh apa namanya, bukan kemben, apa tuh kok saya lupa, kalau bahasa Sunda menyebutnya baju itu loh, kebaya gitu ya, tapi kalau Jawa apa namanya, kira-kira begitu. Ada film Bu Tejo juga yang main, coba Anda cek short movie tentang main ke keraton, itu jarak kekuasaan memperlihatkan. Ngomong pun harus hati-hati, nggak boleh pakai sendal di situ dan sebagainya. Lalu bicara maskulinitas dan feminitas. Ini bicara soal gender ya, soal pembagian kerja. Orang kemudian harus paham gitu bahwa ketika bicara maskulinitas itu bicara apa sih aspeknya gitu. Kalau bicara feminitas apa sih feminitas apa sih aspeknya gitu.
kalau di dalam naskah kan dicontohkan bahwa kalau pada ini bicara budaya ya, budaya maskulin dengan budaya feminin. Kalau orang maskulin akan bilang bahwa, atau budaya maskulin itu akan bilang bahwa tugas dari laki-laki itu adalah lebih fokus pada keberhasilan material, kan gitu ya disebutkan ya. Tapi kalau wanita harus lebih sederhana, lembut, dan memperhatikan kualitas hidup, katanya gitu ya, di dalam naskah Anda bisa baca. Tapi beda lagi dengan budaya feminin misalnya. Budaya feminin menyatakan bahwa kualitas hidup itu juga harus juga dipegang oleh pria gitu. Pria itu tidak harus bekerja dalam sesuatu yang keras gitu ya. Bahwa pria itu juga boleh memasak, boleh mengasuh anak, bahkan harus gitu ya, karena mengasuh anak juga tugas orang tua ya, bukan tugas ibu begitu. Jadi, nah, apakah yang ada di dunia yang ada di dunia ini versi mana yang lebih dominan? Versi maskulinitas. Seolah-olah wanita itu harusnya tinggal di rumah, ngurusin rumah gitu ya, masak dan sebagainya. Tapi makanya kalau di Cina itu ada konsep yin dan yang gitu ya. Yang ya itu kan yang maskulin, yin-nya itu feminin. Jadi dua itu harus seimbang kan gitu. Karena di dunia ini serba maskulinitas yang ditonjolkan, maka harus ada sentuhan feminitas di situ. Jadi bahwa untuk bahwa karena pria itu pun bertanggung jawab terhadap kualitas hidup, maka dia juga harus terjun juga ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih domestik begitu ya. Tidak melulu harus pergi pagi pulang sore, lalu perempuannya enggak gitu. Jadi itu seimbang aja gitulah kira-kira. Lalu ada konteks tinggi dan rendah, ini kalau di naskahnya disebut dengan high context dan low context ya. Jadi ada komunitas yang bisa langsung bercerita begitu ya tentang persoalannya, ada yang harus melalui perumpamaan sehingga orang nggak paham dan sebagainya gitu. Jam berapa ini? 9.22. Begitu ya kira-kira, ini komunikasi yang harus menghindarkan ini ada penjelasannya rupanya di bawahnya ya. Jadi antara tadi individualisme versus kolektivisme, lalu penghindaran ketidakpastian, lalu jarak kekuasaan, maskulinitas, lalu konteks tinggi dan rendah ya. Ini kalau yang konteks tinggi dan rendah itu ada perbedaan antara penggunaan simbol yang to the point begitu ya. Ada komunitas yang diperhalus gitu ya. Jadi kalau ngomong tuh nggak langsung gitu, tapi lebih kepada belak-belok atau dihalus-haluskan gitu, supaya orang nggak. Nah itu juga ada. Kalau saya tipenya yang to the point memang gitu. Kalau saya mau sesuatu ya ngomong gitu, nggak aduh ini kayaknya seger ya misalnya ya, kayaknya panas nih udara gitu. Maunya apa nih? Mau dibeliin rujak apa mau dibeliin es buah? Kan bingung kan orang gitu kalau harus menebak gitu. Lalu ketika misalnya dalam rumah tangga, misalnya ada rumah tangga yang lebih menggunakan simbol terus terang, ada yang dihaluskan, nah itu dalam rumah tangga pun bisa konflik. Misalnya saya, aduh ini kayaknya terang nih, enak nih makan yang seger-seger. Nah pasangan saya misalnya karena ngomong seger-seger, coba belikan rujak gitu ya. Beli rujak, maksudnya kan seger gitu. Tapi nyampe rumah, gimana sih orang lagi panas malah disuruh makan yang pedas-pedas, sakit perut dong misalnya gitu ya. Oh loh, tadi kan bilangnya nyari yang seger-seger, yang nyari seger-seger itu kan kata suami saya kan rujak gitu. Ya enggak lah, es buah, itu aja bisa konflik gitu. Jadi apalagi dalam komunitas yang isinya nggak satu gitu. Jadi penggunaan simbol yang terus terang dengan yang dihaluskan itu juga hati-hati gitu. Jangan sampai orang bingung gitu menafsir apa sih mau kita gitu. Itu saja sih intinya ya di dalam komunikasi sebagai proses sosial. Nah, makanya kemudian kita harus punya mindfulness ya, harus punya keterbukaan, harus punya kemampuan untuk melihat cakupan yang lebih luas gitu ya. Kita harus bisa buka mata, buka pikiran bahwa di dunia itu nggak cuma kamu doang, Febri gitu ya. Di dunia ini ada Farda gitu ya, ada Dwiana, ada Hana dan sebagainya yang masing-masing itu
punya budaya yang berbeda gitu. Kita harus buka, oh Verda tuh gini, oh Hana gini, Elisa gini dan sebagainya. Baru kita bisa menghindari konflik dengan cara yang seperti itu ya, dengan memahami itu. Lalu juga memperbanyak dialog antar budaya. Dulu kalau nggak salah di televisi itu ada acara apa ya? Pokoknya semua agama kumpul di situ dan dialog deh. Saya ingat persis. Mungkin Anda belum lahir saat itu. Mungkin judulnya dialog antar agama, jangan-jangan ya. Saya lupa, tapi ada itu. Jadi pendeta ada di situ, kiainya ada di situ, lalu juga para kalau Hindu itu pokoknya petinggi-petinggi agama ngumpul di situ dan dialog gitu. Lebih kepada bukan akidah ya yang didialogkan, itu sudah tutup buku kalau soal akidah ya, tetapi soal bagaimana berinteraksi, bagaimana membangun proses sosial, bagaimana membangun komunikasi yang saling mendukung satu sama lain itu. Dan itu penting ya. Coba deh kalau Anda perhatikan di medsos itu, ya ampun, sebutan-sebutan, sudahlah Anda paham lah itu ya, kalau udah ngurusin antar agama itu ya, komennya itu udah segala macam binatang dibawa-bawa lah ya gitu. Binatang yang hanya ada di daerah itu pun ikutan gitu ya, dibawa lah yang sudah Anda paham lah semua. Nah, lalu kemudian kok ini udah yang ketiga sih? Oh ya. Lalu ini yang kedua, komunikasi untuk perubahan sosial. Ya, kalau tadi yang pertama adalah komunikasi dalam sistem sosial, ini komunikasi dalam perubahan sosial. Nah, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa komunitas yang beragam tadi di Indonesia itu punya perbedaan aksesibilitas baik terhadap ilmu pengetahuan maupun terhadap informasi gitu. Nah, ketika ada inequality di dalam informasi gitu ya, ada ketidaksetaraan di dalam informasi, maka kemudian bisa jadi ini akan berdampak pada kesejahteraan gitu. Karena apa? Misalnya Febrian dapat, ini kenapa saya nyebut Febrian terus ya, karena depan mata saya itu Febrian. Coba turunin layarnya. Oke, kenapa misalnya Hani bisa dapat informasi tentang beasiswa gitu ya. Itu Hani dapat informasi tentang beasiswa sehingga Hani bisa apply, bisa daftar beasiswa itu. Medi nggak punya smartphone gitu ya, nggak punya mobile phone yang cukup bagus sehingga Medi nggak punya informasi tentang beasiswa. Artinya Hani karena terpapar media dengan baik, maka dia bisa lebih mencari potensi-potensi beasiswa atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kesejahteraan Hani itu bisa jadi lebih tinggi dibanding Medi. Kalau Medi hanya menyandarkan pada kiriman bulanan, kalau Hani misalnya dia ada informasi kerja di kampus, dia ikut kerja, ada informasi beasiswa dia juga ikut gitu. Walhasil Hani lebih sejahtera dibanding Medi begitu. Itu dari informasi gitu. Dan itu mungkin di dalam komunitas gitu ya. Jadi dengan demikian maka komunikasi itu bisa menjadi sebuah alat ya untuk memeratakan informasi, dan dengan demikian informasi itu bisa dibangun oleh si komunitas itu untuk kemudian mencapai kesejahteraan komunitasnya gitu kira-kira ya. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi komunikasi untuk perubahan sosial ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam komunitas gitu ya. Nah, seperti apa itu bisa digunakan? Bayangkan Anda misalnya ada orang peternakan di sini. Anda misalnya Anda misalnya memiliki satu produk baru yang harus disampaikan kepada sebuah komunitas ya. Misalnya apa ya? Misalnya pakan lele yang terbaru misalnya ya. Pakan lele terbaru, jadi lelenya itu kalau udah 1 bulan itu bisa langsung panen gitu, saking bukan ukurannya yang besar, tetapi nutrisinya yang menyamai lele usia 2 bulan gitu. Jadi misalnya ini bohong aja sih. Ada lele sebulan, kalau dikasih pakan itu dia si dagingnya itu langsung berisi nutrisi yang baik sama dengan lele usia 2 bulan. Jadi si petani nggak harus nunggu 2 bulan lagi untuk panen, tapi begitu sebulan itu lalu dikasih nutrisi itu selesai semua permasalahan gitu lah kira-kira. Dan
itu inovasi ya, inovasi baru yang dibawa oleh misalnya dibawa oleh Anggi misalnya ke sebuah peternak begitu. Nah, kira-kira gimana caranya Anggi bisa masuk ke peternak itu gitu? Apakah bisa ujuk-ujuk datang gitu? Enggak dong gitu. Dia harus nemuin siapa orang itu yang dipercaya, siapa orang yang punya pengikut banyak di situ, bagaimana kita harus melakukan komunikasi, menyebarluaskan inovasi itu, apakah misalnya harus dikumpulkan atau datangin satu-satu dan sebagainya itu Anggi nanti yang mendesain bagaimana inovasi itu disebarluaskan. Nah, lalu bisa juga dengan menggunakan integrated model of communication for social change. Jadi komunikasi yang terintegrasi begitu ya. Mungkin modelnya pakai smart aplikasi barangkali ya, pakai aplikasi. Sekarang kan ada petani-petani sudah pakai berbagai aplikasi untuk ngecek kalau ini ada hama yang jelek, ada hama tertentu daun bentuknya gini, tinggal dikirim fotonya saya kemarin lihat iklannya di mana ya. Lalu kemudian nanti ada masuk informasi, oh ini adalah penyakit ini, obatnya dengan cara ini gitu. Itu integrated model of communication for social change. Dan itu mungkin kan itu adalah untuk perubahan sosial gitu. Nah, cuman ternyata di komunitas itu beda-beda kecepatan adopsinya. Ada yang cepat, ya, yang cepat itu biasa dikategorikan sebagai early adopters, ya. Kalau inovators itu kan orang yang mau menerapkan ya, misalnya tadi Anggi mau bawa pakan lele yang nutrisinya setara dengan lele 2 bulan misalnya, itu Anggi sebagai inovators. Lalu Anggi datang ke sebuah kelompok, lalu ada yang orang-orang yang memang mungkin dia dari sisi pendidikan atau dari sisi keterdedahan terhadap informasi atau misalnya karena dia sering ke kota gitu ya, kalau di dalam ilmu komunikasi di skripsi komunikasi itu dilihat tuh bagaimana orang mengadopsi teknologi, apakah karena sering disebutnya tuh Mbak Kiki kalau yang sering keluar itu konsepnya saya lupa, saya bukan orang komunikasi soalnya. Ada orang yang dengan cepat mengambil informasi itu atau mengadopsi informasi itu gitu ya, itu disebutnya early adopter dan orangnya biasanya cuma 1, 2 gitu. Lalu ada yang kategori mayoritas awal atau early majority. Nah, early majority ini biasanya kelompok-kelompok orang yang udah mulai nih banyak kan gitu, ada segerombolan yang kita ikut aja yuk tadi memakai pakan ikan dari Bu Anggi misalnya gitu. Itu orang-orang yang awal-awal banyakan itu ya mulai, jadi si early adopters-nya itu berusaha untuk mengontak orang-orang dan terkumpul lah misalnya 20 atau 30 orang yang mau ngikutin pakan lele yang dibawa Bu Anggi tadi gitu. Tapi kemudian ada juga orang yang late majority itu dia tuh nggak bisa ikut kalau dia belum lihat orang-orang banyak yang pakai gitu. Beda ya dengan early majority. Kalau early majority itu lihat satu orang pakai gitu dan orang itu adalah orang yang tinggal di daerah dia gitu ya. Dia percaya gitu. Kalau kenapa-napa kan aku bisa datangin rumahnya gitu. Ya, tapi kalau si mayoritas awal si mayoritas belakangan atau late majority ini orang-orang yang nggak mau gitu, dia nunggu aja dulu kalau orang-orang udah mau pakai barulah dia pakai gitu. Ini sering ya di kita biasanya jualan ya, jualan itu ada orang-orang yang inovator tadi itu misalnya jual yang kita yang Anda temukan masker misalnya ya, masker dulu pertama kali masker yang herbal itu masker yang terbuat dari yogurt kalau nggak salah atau kambing etawa gitu, saya lupa, masker yang begitu. Nah, si inovator itu sudah mulai mengumpulkan uang, lalu kemudian muncul para early adopters tadi, orang-orang yang kemudian baru ikut, ternyata masker yang di luar mainstream gitu ya, masker sekarang kan banyak banget, masker arang lah gitu ya, masker lumpur lah, di rumah orang tua saya pakai lumpur mah nggak usah beli ya, kita tinggal ke sawah, kita tinggal benam-benamkan aja wajah kita ke lumpur gitu, udah pakai masker. Sekarang kan dijual deh itu masker mud itu ya, mud masker itu, atau arang yang hitam itu juga sekarang dipakai masker, gitu ya. Atau mungkin nanti orang buah-buahan ya, sekarang udah mulai buah-buahan, jadi mungkin yang buah-buahan ini yang late majority barangkali itu, setelah orang bikin masker karpol lah,
apalah nanti mungkin masker rumput lah, apalah gitu, walau alam lah gitu, akan banyak masker-masker bermunculan gitu. Lalu ada yang kategori laggard. Laggards ini yang berapa nih? Laggards ini orang yang lelet gitu ya, kalau di istilahnya lelet. Aduh, dia tuh nggak bisa deh ngikutin orang-orang yang banyak, dia susah gitu untuk ikut model-model baru yang muncul di komunitasnya gitu. Itu laggard. Jadi ini kecepatan adopsi yang dialami oleh masyarakat. Ya, ini juga inovasi yang bisa diterima di masyarakat itu macam-macam karakteristiknya begitu ya. Jadi kira-kira kalau kita mau membawa inovasi, misalnya Fiski mau menyampaikan cara membuat misalnya apa, cara memanfaatkan singkong gitu ya, karena yang ada di daerah yang mau didatangin Fiski itu banyak pohon singkong gitu ya, membuat bolu singkong, tapi bolu singkongnya itu dibuatnya itu dengan harus pakai mixer ya, atau harus pakai food processor, harus pakai oven listrik, harus pakai bahan-bahan yang nggak bisa ditemukan di daerah itu. Percuma Fiski bawa inovasi membuat bolu singkong itu ya, karena susah alatnya. Ya mereka paling bengong, oh enak Bu Fiski ya, enak banget ini, nanti saya buat. Pas nyampe rumah buatnya pakai apa gitu ya. Disuruh pakai tepung Garut, nggak ada tepung Garut di sini. Singkongnya iya dipakai gitu, tapi harus digantikan, komplementer apa ditambahkan dengan tepung Garut misalnya. Nggak ada tepung Garut di sini. Harus di mixer dengan mixer yang bagus misalnya. Nggak ada mixer yang boro-boro mixer. Ketahuan nggak pernah bikin kue nih. Boro-boro mixer gitu ya. Listrik aja nggak ada gitu. Jadi Fiski ya nggak bisa gitu melakukan itu, nggak akan diterima di masyarakat kalau bawa inovasi yang seperti itu ya. Jadi atau misalnya ini hasil inovasi dapat ditangkap oleh indera, oke kelihatan lah ya, oh ini bikin tape singkong. Inovasi lebih unggul dari ide praktek produk yang digunakan saat ini. Misalnya di sana tapenya hanya jadi singkongnya hanya jadi tape. Nah sekarang ada nih bikin bolu, kan sesuatu yang baru tuh, keren tuh, mungkin itu akan bisa diterima. Atau inovasi itu bisa diterima kalau dianggap konsisten dengan nilai sosial budaya. Rizky misalnya ke daerah yang singkongnya banyak, ternyata singkongnya adalah singkong untuk pakan ternak. Orang melihat singkong dimakan itu sesuatu yang rendah gitu, nggak akan bisa diterima gitu ya kira-kira. Jadi harus konsisten dengan nilai budaya. Bisa dicoba dalam jumlah kecil ya, jangan partai besar, sehingga skala rumah tangga pun bisa pakai inovasi itu gitu ya. Kompleksitas inovasinya mudah digunakan atau dipahami. Jadi ini ciri-ciri yang bisa digunakan di masyarakat kalau mau menyampaikan inovasi gitu ya. Banyak sih contoh inovasi-inovasi yang kita pakai gitu ya, dan itu bisa diterima kalau kriterianya 5 ini. Di luar itu mungkin susah ya, orang cuma datang aja untuk melihat Bu Fiski sedang demo gitu, selebihnya ya udah gitu. Cuma ya kemarin bisa foto selfie sama Bu Fiski udah gitu doang gitu. Nggak akan dipakai itu si inovasinya ya. Lalu ini tadi ini yang integrated model of communication for social change itu. Jadi ada ini nanti Anda bisa baca di sini ya. Bagaimana si katalis itu, mungkin katalis ini kalau kita lihatnya si inovators gitu ya. Dia bisa masuk berdialog dengan komunitas, lalu komunitas itu memiliki keputusan ya, ada keputusan untuk meniru si adopsi si inovasi itu, lalu kemudian aksi koleksi terjadi, aksi kolektif terjadi, lalu kemudian itu bisa menghasilkan pembangunan manusia atau pengembangan manusia gitu ya. Nah, katalis ini tadi orang luar di dalam komunitas bisa, tapi orang dalam juga bisa. Beberapa mungkin di daerah di kampung saya gitu ya, bukan di desa, di kampung saya mungkin bapak saya bisa disebut sebagai katalis ini. Dia di dalam komunitas tapi dia punya inovasi tertentu gitu. Lalu dia diikuti oleh yang lain, sehingga yang lain itu sekarang udah bisa ngikutin apa yang ayah saya lakukan gitu.
ternak ayam misalnya. Ternak ayam dulu kan orang dalam kampung itu ya natural aja gitu ya, alamiah aja, ayam habis bertelur rame terus udah si ayam itu ngasuh anaknya gitu. Nah waktu itu mungkin bapak saya ingat sih dulu mencelupkan ayam itu ke air. Saya nggak tahu ya ini ayaman atau enggak gitu ya. Tapi saya ingat dulu si ayam itu dicelupkan. Kalau kata bapak sih supaya ayam itu lupa kalau dia udah mengerami telurnya gitu. Jadi jarak dari telur pertama ke bertelur berikutnya itu cepat. Dan ayamnya tuh dipisah gitu. Anak-anak ayam tuh dikandangin secara terpisah gitu. Nah ini nggak tahu ya apa itu adopsi baru atau idenya bapak saya nggak tahu juga. Atau waktu itu ada orang IPB sih memang ngasih penyuluhan apakah itu gitu ya, dari situ saya juga lupa mau nanya ya, nggak juga harus nanya gitu kira-kira. Nah sekarang banyak orang yang ikut itu dan ayam udah mulai banyak gitu. Karena memang biasanya induk ayam nunggu sekian waktu untuk nunggu anak-anaknya kan diasuh gitu. Ini enggak, begitu dia menetas, anak ayamnya dipisah gitu, terus dia telur lagi nggak lama gitu. Katalis ya, atau inovator tadi. Lalu dialog komunitas supaya bisa mengorganisir, lalu barulah setelah dialog komunitas itu dilakukan, baru kemudian aksi kolektif dilakukan supaya menyebar gitu ya, tidak hanya orang tertentu ya. Lalu ini yang terakhir, teknologi komunikasi, sihir dan ancaman. Sekarang ini hal yang baru ya untuk kita seumur-umur. Saya ya kalau apa namanya ya, kalau dengan webinar luar negeri oke lah gitu ya, kita pakai Zoom gitu ya, atau dulu tuh pakainya apa ya, apa deh sebelum ada Zoom itu kalau bertatap muka gini, aduh kok saya lupa. Skype ya benar ya, Skype. Nah, dulu pakai Skype ya, pakai Skype. Sekarang Zoom. Nah karena apa? Karena memang teknologi ini sudah merasuk ke dalam aspek kehidupan. Berbagai macam pendekatan bisa kita lakukan. Bahkan belajar pun kita pakai ini ya, pakai Zoom gitu ya, atau pakai platform lain yang bisa dipakai, bisa Google apa tuh? Itulah jarang pakai jadi nggak ingat. Ya jadi apa nih, network society. Jadi seperti misalnya itulah handphone itu kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Kalau kita lihat kita bikin networking WhatsApp group itu di mana-mana ya. Coba Anda cek berapa WhatsApp group yang ada di handphone Anda, banyak. Gimana sih caranya? Ada ya caranya ya, Anda bisa lah. Lalu Anda cek, saya dengan Andini itu tergabung dalam berapa grup, kan bisa juga dilihat ya, kita masuk ke kontak pribadi, lalu kita lihat, oh tergabung dalam sekian grup. Dan sebagainya, itu adalah network society. Kita kadang-kadang dekat, makan malam bersama, tapi yang kita pegang handphone. Gitu ya. Lalu WhatsApp-nya dengan orang lain, itu yang disebut mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, tuh si phone tadi itu, kalau kita gunakan secara sembrono begitu ya. Nah itu network society itu dibangun dengan dasar penggunaan digital society, digital device ya. Jadi yang terbentuk adalah digital society gitu ya. Karena jaringan yang dibentuk atau struktur sosial yang dibentuk itu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis mikroelektronika. Apakah ini bisa menciptakan struktur sosial, ekonomi global, dan budaya baru? Bisa banget gitu. Sekarang siapa yang nggak suka K-pop? Saya doang jangan-jangan nggak tahu K-pop itu apa. Tapi coba Anda, bahkan anaknya adik saya yang usianya baru 3 tahun itu kalau nari Blackpink itu sampai rambutnya disat-sat, kibas-kibas itu saya nggak tahu. Tiba-tiba dia nyanyi gitu. Nyanyi apa deh? Blackpink Bude gitu. Oh, Budenya nggak tahu ya. Oh, Blackpink itu yang mana ya? Gitu. Lalu belum lagi apa tuh? Sekarang selera anak muda perempuan sekarang yang model Junwoo siapa tuh? Junwoo kan teman saya dulu, Jungkook ya, gitu-gitulah. Yang saya pikir ini orang kok sama semua wajahnya. Kalau menurut saya itu semua sama wajahnya ya. Sama gitu, segaris gitu. Nggak ngerti kenapa, apa semua orang Korea gitu? Nggak juga sih, saya punya teman Korea waktu saya keluar dulu, punya teman Korea namanya Junwoo, terus saya pegang-pegang gitu pipinya. Kamu asli nggak nih gitu, karena kita udah dekat gitu ya. Kamu asli nggak nih, dia laki-laki.
sorry ya, dia bilang aku asli gitu. Tapi kan orang Korea pada banyak yang operasi plastik. Enggak, aku asli. Dia bilang, marah dia kan. Terus nih dulu aku kecilnya juga gini sampai sekarang ya. Oh ya asli ya gitu. Kita ketawa-ketawa karena udah deket gitu ya. Tapi dia sadar bahwa emang di Korea itu sekian hampir 80% barangkali mereka melakukan operasi plastik gitu ya. Nah, lalu apakah kemudian ketika ada teknologi informasi semua akan baik-baik aja? Tidak juga. Anda mungkin di awal-awal dulu internet WFH itu ya, work from home atau school from home itu, kita lihat ada tayangan di televisi maupun berita di koran, ada orang yang harus naik ke atas pohon untuk mendapatkan sinyal, misalnya gitu ya. Itu yang disebut dengan digital inequalities atau digital divide. Ya, jadi kita nggak semuanya bisa menikmati akses yang baik gitu ya. Yang baik itu mungkin kalau di narasi tadi disebutkan di Indonesia ini yang baik itu ya di Jakarta sama di Jogja gitu. Jogja kota pelajar ya. Jadi ketika saya waktu ujian UTS kemarin ada yang lapor, aduh maaf Bu, dia nggak lapor sampai UTS berakhir tuh dia nggak lapor di salah satu mata kuliah. Terus saya cari, kamu gimana? Nggak ikut ya? Oh iya Bu, maaf, soalnya mati lampu dari kemarin, dia bilang. Oke, ujiannya jam 8, dan dia nggak nongol sampai jam 10. Dari kemarin mati lampu. Saya berpikir dia tinggal di mana gitu ya, yang nggak ada. Taunya pas kemudian saya tawarkan, ya udah kamu hari apa bisa bisa ujian susulan? Oke nggak internetnya? Oke Bu, cari alternatif sekarang kuota dan sebagainya, siap ada Bu. Gitu. Kamu tinggal di mana sih? Cibinong. Langsung tepok jidat dong saya, ya Allah, Cibinong itu kan kota gitu. Dan ketika saya kejar, kenapa kamu kemarin bilang nggak ada sinyal, mati lampu dan sebagainya? Iya Bu, saya kemarin saya nggak enak badan, mau nyari lokasi lain. Oke, dan kemudian kebohongan-kebohongan itu diikuti dengan kebohongan yang lain kemudian. Sampai dia ujian pun ya sudahlah, begitu kira-kira. Jadi itu digital inequalities, digital divide, yaitu keterbatasan-keterbatasan yang bisa yang terjadi di dalam pada manusia untuk bisa mengakses internet ya. Lalu dampak buruknya ya Anda kemudian dengan mudah gitu ya, pokoknya kalau ada berita judulnya hari ini, nah itu udah nggak tahu lah, pasti udah hoax lah itu gitu. Hari ini tuh hari kapan gitu, bisa hari ininya tahun lalu, hari ininya sekarang gitu. Filter bubbles, echo chamber dan sebagainya itu kita bisa lihat ya. Kesenjangan akses kalau digital divide itu kesenjangan akses ke teknologi informasi komunikasi, jadi internetnya, sinyalnya yang di Jakarta itu 4G, yang di tempat lain boro-boro 4G, 2G aja nggak ada, misalnya gitu ya. Itu juga saya alami dulu pada saat saya ke Bengkulu, misalnya ke daerah pedalaman, itu jangankan internet gitu, untuk nelfon aja susah, begitu mati lampu ya memang mati juga si internet gitu. Tapi kalau digital inequality itu kesenjangan di dalam memanfaatkan informasi yang tersedia di internet gitu ya. Ini bisa karena faktor pendidikan, nggak bisa mengartikan informasi itu atau yang lainnya ya. Jadi mengatasinya ya bisa pemetaan akses ke jaringan infrastruktur ya, atau yang penting juga digital literasi. Jangan lupa juga bahwa kalaupun kita bisa mengakses ya, kita tidak memiliki masalah dalam akses ke digital, tapi kita juga punya masalah dalam memanfaatkan informasi ya. Jadi belum tentu orang yang tidak memiliki digital divided ya, dia juga tidak mengalami digital inequality. Jangan salah gitu. Banyak orang-orang yang terjebak di dalam informasi yang bulat gitu ya di dalam internet itu. Kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kira-kira itu teman-teman. Ini udah jam 9.49.